Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Jangan. Ada masa di mana itu harus dihadapi. Ketika penguasa menjalankan kekuasaan tanpa batas dan tidak bisa lagi kecuali dengan perlawanan, hadapi, lawan, dan bila itu harus jiwa raga. Tapi bukan ini. Ini adalah sebuah kompetisi yang ada batasnya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat ya di pemerintahan hari ini, di pemilu di 2024 sudah ditetapkan siapa pemenangnya. Ada oposisi, ada koalisi ya. Justru ketika Pak Prabowo mengatakan ya, walaupun kalau tidak mau diajak bergabung ke koalisi pemerintahan, yang jelas mengatakan jangan mengganggu. Ya, oposisi itu bagi kita ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan, oposisi itu sebagai kontrol begitu kan. Kenapa? Narasi-narasi seorang Prabowo ini seolah-olah mereka menunjukkan otoriternya. Sifat asli dari seorang Prabowo sudah muncul mereka begitu kan. Maka secara tidak langsung ya, kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan Prabowo begitu kan ya, ketika melihat ada pemerintah, ada oposisi dan sebagainya, nampaknya seorang Prabowo di situ mulai agak ketar-ketir. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya salah satunya adalah banyak yang kemudian seperti PDIP begitu sukses mereka ya menjadi oposisi waktu 2010 begitu kan, ketika Pak SBY. Bagaimana Pak SBY kocar-kacir pada waktu itu begitu kan, kebingungan luar biasa hanya menghadapi satu partai PDIP yang kemudian menjadi oposisi mereka. Sukses mereka begitu kan ya, sampai ya kenaikan BBM Rp500 pun ya PDIP mengkritik keras dan bahkan nangis berjemaah di waktu itu tahun 2010 begitu kan. Bukan tidak mungkin ada terobosan baru PDIP ini ya, salah satunya adalah pendukung-pendukung Anies Baswedan diajak untuk bergabung kepada oposisi. Jelas ya. Artinya apa? Artinya ya bukan tidak mudah lagi seorang Prabowo ini membuat kebingungan yang sangat luar biasa. Kita lihat saja realitasnya sekarang. Prabowo sudah diambang kebingungan yang sangat luar biasa untuk menentukan bagaimana kabinet saat ini. Satunya minta menteri ini, satunya minta menteri ini, yang satunya ingin berkoalisi dengan Prabowo, tapi dengan satu catatan harus dapat menteri yang ini, menteri yang itu dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa ya yang dilakukan oleh Anies Baswedan jelas mereka berada di koalisi perubahan. Tetap mereka begitu kan ya. Tetap mereka berada di koalisi perubahan. Artinya apa? Artinya kalau mereka berada di koalisi perubahan, tidak lagi kemudian ya berbicara masalah soal konteks pemerintahan, tapi sebagai kontrol mereka. Saya yakin dan saya yakinnya masyarakat di Indonesia, pendukung-pendukung Anies Baswedan terutama begitu kan ya, masih melihat nuansa-nuansa mau ke PDIP atau menjadi non PDIP begitu kan ya, untuk menjadi oposisi di situ. Karena nampaknya masyarakat sudah mulai ditinggal. Mulai ditinggal di situ begitu. Saya kira ini yang akan menjadi pembahasan ya dalam beberapa diskusi hari ini begitu kan, ketika melihat seorang Prabowo mengatakan seperti itu begitu kan. Saya oposisi, saya ya siap lawan kezaliman. Gue juga begitu, kata komentar-komentar dan netizen. Tipikal pemerintahan Prabowo ke depan akan saling bergantian menguasai, tak peduli soal mutu kinerjanya bagaimana. Biarpun ya mental korupsi, yang penting saling mendukung. Dan lagi-lagi rakyat cuma kebagian remehan kecil-kecilan, yaitu bansos dan BLT. Lihat saja komentar-komentar netizen, ngeri banget di situ begitu kan. Artinya apa?
Artinya bahwa yang terjadi selama ini pasti seperti itu. Prabowo ingin menguasai, ya, ingin menjadi pemerintahan yang kuat. Tapi di satu sisi bayangan-bayangan seorang Jokowi di belakang seorang Prabowo masih ada di situ, begitu kan? Bagaimana PDIP mau bergabung kepada koalisi Prabowo kalau di belakang seorang Prabowo ada Jokowi? Itu yang mesti kita pikirkan, begitu kan? Ya, yang jelas adalah Prabowo diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Kebingungan yang sangat luar biasa, ya. Karena nampaknya koalisi dari Partai Nasdem, PKB dan PKS tidak mungkinlah mereka membawa tangan kosong kepada koalisi. Kecuali saya apresiasi sekali, kecuali PKB, PKS dan Nasdem, lalu kemudian mereka berkoalisi, begitu kan, lillahi ta'ala, ya, lalu kemudian tidak ingin mendapatkan menteri dan sebagainya. Itu perlu apresiasi luar biasa. Kalau toh pada hakikatnya kepentingan saya menteri ini, saya menteri itu, jelas ada nuansa-nuansa ketidakikhlasan di situ, begitu. Itu bukan berkoalisi, tapi atas nama kepentingan akhirnya berkoalisi, ya. Bisa saja yang ditawarkan itu menteri ini, menteri itu, ya. Abah, kau betul sekali perjuangan pendukung, ya, 2029. Bukan kaleng-kaleng dan bukan gol, terima duit. Jadi kau karena menginginkan ya jabatan atau proyek. Bedalah katanya begitu, ya. Sampai jumpa di 2029, menunggu saat ini boleh menata kata. Terus kalian korupsi uang rakyat rame dibiarin aja gitu. Ini komentar-komentar netizen. Janjinya seorang Prabowo di situ adalah 3-4 tahun Indonesia akan mengalami kemakmuran, kesejahteraan. Kira-kira ini bicaranya omon-omon atau bagaimana, begitu kan? Atau hanya sekedar janji? Ya, kalau hanya sekedar janji boleh-boleh aja, begitu kan. Janji kampanye politik Prabowo begitu banyak, begitu kan. Beasiswa gratis, begitu kan, ya. Terus kemudian biaya kuliah gratis dan sebagainya. Terus kemudian makan siang gratis, ya. Gaji guru katanya mau dinaikkan dan sebagainya. Tapi ya kita lihat saja apakah ini hanya omon-omon saja atau bagaimana. Begitu banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan seperti itu. Ya, kita lihat saja ke depan bagaimana nantinya, begitu kan, ya, seorang Prabowo ini benar-benar akan menjadi kekuatan, begitu kan. Nampaknya kalau kita berbicara apa yang disampaikan Gus Dur, begitu kan, orang yang ikhlas memimpin bangsa kita yaitu adalah seorang Prabowo, dan ditafsirkan apa yang kemudian diucapkan oleh Gus Dur sekarang terbukti bahwa seorang Prabowo yang menjadi presiden. Nah, ya kita lihat saja ke depan apakah benar-benar ikhlas atau bagaimana, begitu. Tapi kalau toh pada hakikatnya mereka hanya hanya menjodorkan menteri ini, menteri itu dan sebagainya, ya kita perlu hati-hati juga, begitu kan. Ya, apa yang kemudian disampaikan Prabowo sudah tanda-tanda hari ini, begitu kan. Ya, kalang kabut mereka, kebingungan luar biasa, menentukan arah kabinet saja, yang satunya minta ini, minta itu, begitu kan. Ya, ini belum lagi pembahasan dari kabinet, apalagi seorang Gibran kan tergantung seorang capres, begitu kan. Gibran kan diibaratkan ban serep di situ, begitu kan, ya. Jadi saya kira popularitas nanti Gibran ya semakin turun di situ, begitu kan, dan bahkan menurut saya pribadi jauh ya untuk menjadi calon presiden di 2024, karena Jokowi cawi-cawinya ya itu aja, mereka tidak punya kapasitas atau pengaruh luar biasa. Tapi kalau Prabowo ya masih ada nuansa-nuansa itu, pasti seorang Jokowi akan mengendalikan itu. Ya, dulu ya seorang Jokowi pernah mengatakan ini jatahnya Prabowo, tapi kenyataan mereka, begitu kan, walaupun yang di-endorse adalah Ganjar. Ini gimana logikanya, begitu kan, ya? Yang di-endorse Ganjar, yang didukung adalah Prabowo. ini politik dari seorang Jokowi, begitu kan. Nanti ya pasti akan ketahuan lah, karena nampaknya bagi kami
PDIP saja sudah dipreteli seperti itu, apalagi sekelas Prabowo begitu kan. Ini akan ketahuan siapa yang kemudian dibalik ini semua. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya semoga saja seorang Prabowo bisa ya melakukan ini semua. Tapi kalau hanya omon-omon saja, ya saya kira agak jauh begitu kan nantinya. Padahal program-program Prabowo gitu banyak. Ada oposisi, ada koalisi, saya kira menjadi kontrol kepada pemerintahan seorang Prabowo sah-sah aja begitu kan ya. Seperti Anies Baswedan dan sebagainya. Memperjuangkan perubahan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.